Akankah pertemuan Prabowo dan Surya Paloh menjadi pintu masuk ke rekonsiliasi pasca penetapan hasil pemilu? Dan kemudian deal apa saja yang terjadi dalam pertemuan itu, pemirsa? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Habibur Rahman. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Malam, Assalamualaikum, selamat berbuka puasa, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habibur Rahman, dan terima kasih juga Mas Adi. Kita juga sempat berupaya mengundang perwakilan dari Partai Nasdem, namun belum dapat bergabung tampaknya ya. Saya mau ke Mas Adi dulu, Mas Adi. Sejak awal unggul quick count, Pak Prabowo dan Gibran ini juga sempat menegaskan ingin merangkul seluruh kekuatan dan kalangan, termasuk disampaikan juga pada saat pidato pemenangan begitu ya. Apakah pertemuan dengan Surya Paloh yang tadi ini juga adalah bentuk merangkul kekuatan lain di luar koalisi Indonesia Maju begitu? Ya, saya kira memang tak ada bantahan apapun bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto hari ini misalnya bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentu sebagai upaya untuk merajut silaturahmi politik pasca Pilpres usai ya. Prabowo ini kan menegaskan bahwa Pilpres sudah usai, jadi untuk membangun bangsa ke depan itu kan memang butuh kerjasama dari berbagai elemen, sekalipun elemen-elemen itu satu sama yang lain kemarin itu saling bersaing, saling kemudian berkompetisi untuk memenangkan satu kompetisi yang kemudian disebut dengan Pilpres ya. Oleh karena itu saya memahami ketika Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh tentu ini sebagai upaya untuk membangun kerjasama politik ke depan ya. Apalagi kalau kita melihat tanda-tanda politiknya, kemarin itu Surya Paloh merupakan partai politik pertama kali yang menyatakan menerima hasil keputusan KPU dan memberikan selamat kepada Prabowo dan Gibran ya. Ini tentu tidak dilakukan oleh partai-partai lain di luar kubu nomor 2 selain Nasdem. Dalam konteks inilah sepertinya ini semacam kode keras ya, semacam pintu masuk bagi Nasdem dan Pak Prabowo Subianto bahwa di kemudian hari bukan tidak mungkin keduanya ini akan berkongsi dalam satu koalisi besar bersama, yaitu koalisinya Prabowo dan Pak Gibran, Mas. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya korespondensi historis hubungan personal antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh ini kan sudah terbangun sejak lama. Bahkan dalam sambutannya sambil berkelakar, Pak Prabowo mengatakan bahwa dulu sempat masih muda, saling ngegas-ngegas gitu, tapi seiring dengan pertumbuhan umur yang semakin mendua, mestinya semakin bijak. Itu kan menandakan bahwa islah politik, rekonsiliasi politik pasca Pilpres memang harus dilakukan oleh siapapun. Nasdem memberikan jawaban yang menurut saya ada satu sinyalmen soal punya intensi untuk menjadi bagian dari kubu Pak Prabowo. Ketika ditanya soal apakah akan bergabung dengan Prabowo ataupun tidak, kan jawabannya 50-50. 50-50 itu menurut saya adalah jawaban yang optimis dan positif, mengingat partai-partai yang lain kan misalnya memberikan statement bahwa mereka sampai saat ini masih berupaya untuk menempuh jalur lain, mencari keadilan dalam pemilu. Tapi yang ingin saya katakan adalah sepertinya juga Nasdem sedang menjaga perasaan teman-teman yang mendukung Amin yang sedang sengketa gitu ya, atau sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya Nasdem tidak bisa menutup mata dan tidak bisa menutup hati bahwa ajakan silaturahmi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, bisa dibayangkan loh, pemenang Pilpres baru diumumkan 2 hari yang lalu mendatangi partai politik, mengajak bekerja sama untuk menjadi bagian koalisi penting. Saya kira ini adalah modal sosial yang cukup bagus, karena memang sebenarnya membangun bangsa Indonesia butuh kerjasama. Jadi persaingan antara elit itu hanya terjadi jelang Pilpres atau maksimal ketika Pilpres itu sudah diumumkan siapa pemenangnya. Saya kira di situ, Mas. Oke, Mas Adi, kita coba konfirmasi kalau begitu ke Pak Habibur Rahman. Pak Habib, seperti apa sebetulnya TKN maupun Gerindra khususnya begitu memanai kunjungan Pak Prabowo tadi? Ada karpet merah untuk Pak Prabowo? Ya, tadi pertemuan yang sangat produktif ya, di mana seperti gayung bersambut. Pak Prabowo dinyatakan sebagai capres terpilih oleh KPU. Pak Surya Paloh langsung menyampaikan menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat. Lalu Pak Prabowo hadir dan disambut dengan begitu meriah, begitu sukacita dan begitu hangat oleh rekan-rekan Partai Nasdem. Ini adalah gambaran ya bagaimana hubungan kedua tokoh tersebut memang cukup masih sangat baik ya dan terus membaik. Kita ingat sebetulnya ya
sebelum pemilu ada pertemuan di mana Pak Surya Paloh dan rekan-rekan dari Nasdem datang ke Hambalang. Waktu itu kita sudah sama-sama punya capres. Pak Prabowo capres Partai Gerindra, teman-teman Nasdem punya capres namanya Pak Anies Baswedan. Tapi tetap saja kami menggelar pertemuan yang intinya waktu itu adalah kita sepakat untuk tidak sepakat dahulu. Sepakat untuk tidak mengajukan capres yang sama, tetapi setelah pemilu usai kami bersepakat untuk kembali bertemu sebagai sesama anak bangsa. Dan inilah yang terjadi saat ini. Jadi ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, yang mendadak, yang seperti kecelakaan. Bukan, ini memang implementasi politik merangkul yang diterapkan oleh Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh. Boleh kita berkontestasi, boleh kita bersaing, boleh kita beradu argumentasi dengan sangat keras, tetapi mau nggak mau pemilu ini kan sudah lewat, sudah ada penetapan pemenang, sudah ada pemenang, walaupun masih ada sengketa di MK, tapi rasa-rasanya kita sepakat untuk move on. Move on itu artinya apa? Kembali sama-sama berkonsentrasi melayani rakyat, bekerja melayani rakyat. Ini yang kita lihat semangat Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh serta rekan-rekan Partai Nasdem. Oke, dan Pak Prabowo juga tampaknya wide open gitu ya, terbuka lebar untuk kerjasama dengan berbagai pihak manapun, termasuk lawan mainnya begitu di agenda Pilpres kemarin. Ya itu dia. Ya saya waktu kemarin sebelum pencoblosan kan ada acara di KPK itu yang acara kampanye. Saya sempat ngobrol dengan Pak Prabowo mungkin lebih dari 2 jam mendalam soal-soal seperti ini. Kata Pak Prabowo, kita ini sebagai bangsa besar, tentu yang pertama kita harus sadar bahwa kita hanya bisa lompat tinggi mencapai capaian-capaian yang spektakuler kalau elitnya bersatu, rukun, tidak gontok-gontokan. Yang kedua, kita sebagai negara besar kita harus punya, wajar punya model demokrasi kita sendiri, di mana demokrasi kita itu nggak harus saling gontok-gontokan, nggak harus ada perbedaan antagonis antara yang di pemerintah dan di luar pemerintahan. Itu yang disampaikan Pak Prabowo, dan hari ini diimplementasikan benar-benar oleh Pak Prabowo dengan kunjungan ke Partai Nasdem. Artinya kami sangat terbuka. Pak Prabowo sangat terbuka, bahkan Pak Prabowo kan menawarkan secara terbuka kepada Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan kelak ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi capres terpilih, menjadi presiden terpilih. Oke, saya mau ke Mas Adi kalau begitu. Mas Adi, tadi Pak Habibur Rahman sempat menyampaikan juga bahwa relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh bukan hal yang baru, katanya sempat saling berkunjung, bahkan sempat ke Hambalang dan sebagainya. Sempat juga dimention bahwa ini mereka sahabat lama, sudah 40 tahun dan siap untuk meneruskan pembangunan begitu. Kalau Nasdem sendiri tadi memberikan jawaban 50-50% begitu atas tawaran untuk masuk koalisi begitu. Dari kacamata Anda sendiri membaca seberapa besar potensi Nasdem kemudian akan bergabung ke pemerintahan? Saya termasuk yang meyakini bahwa Nasdem juga punya intensi untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto. Tapi kenapa, tentu Mas Adi? tidak hari ini atau tidak saat ini diumumkan. Ya karena saya kira banyaklah fakta-fakta politik yang bisa dijanjikan. Pertama, secara personal, hubungan Prabowo dan Surya Paloh ini kan sebenarnya adalah persahabatan lama yang saya kira memang hanya karena perbedaan pilihan Pilpres kemudian akan berpisah. Tapi ketika dibutuhkan untuk membangun bangsa dan negara, keduanya saling berangkulan. Itu nggak bisa dibantah, Mas. Yang kedua, bagi saya nggak mungkin bagi Pak Prabowo bisa berkunjung dalam waktu yang sebenarnya singkat dari pengumuman KPU soal siapa pemenang Pilpres bertemu dengan Surya Paloh kalau memang tidak ada komunikasi yang cukup intensif antara keduanya. Komunikasi antara elit itu kan tidak bisa simsalabim, tidak bisa dibangun dalam sekejap, tidak bisa dibangun hanya dalam hitungan hari. Pasti ada komunikasi yang sebenarnya sejak lama sudah dibangun. Jadi Anda mendengarai bahwa sebetulnya bukan hal baru komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh, bukan baru, tapi sebelumnya sudah ada. Betul, ada prakondisi yang sebenarnya sedang dikonsolidasikan oleh dua kubu tentu saja, bagaimana mempertemukan kedua tokoh penting ini untuk bertemu. Dan yang paling hebat, Prabowo sebagai presiden yang terpilih, yang diumumkan oleh KPU ini mendatangi partai politik yang notabene-nya berseberangan. Itu menurut saya adalah sikap yang sangat bagus dan kesatria sekali gitu loh Mas dalam konteks Adi, ini. Tapi kira-kira seperti apa akseptabilitas atau penerimaan partai Nasdem di kalangan koalisi Indonesia Maju begitu? Mengingat kalau misalnya Nasdem masuk gitu ya,
maka otomatis kan jatah Kalau menteri untuk parpol di koalisi Indonesia Maju lain bisa aja berkurang gitu dan dialokasikan untuk Nasdem. Kalau itu kan soal teknis sebenarnya Mas. Koalisi partai ini kan sangat tergantung veto player, yaitu ketua umum partai. Nasdem berkoalisi dengan Gerindra, Gerindra berkoalisi dengan Nasdem. Sangat tergantung bagaimana ketua umum masing-masing. Kalau Pak Prabowo menghendaki Nasdem menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan kemudian juga Surya Paloh juga menjadi bagian penting di dalamnya. Kalau sudah kedua elit ini bersepakat, ya saya kira akan selesai. Persoalan apakah nanti akan dapat komposisi berapa menteri, mendapatkan beberapa komposisi kekuasaan, itu hal teknis sebenarnya. Tapi sebagai sebuah resiko untuk membangun koalisi besar ya, terutama merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik, maka memang harus ada tempat buat mereka. Komposisi menteri itulah salah satu keniscayaan dari bangunan besar tentang keinginan kerjasama bersama. Oleh karena itu yang penting cocok dulu, yang penting sepakat dulu, mau tidak berkoalisi. Kan itu saja jalan ceritanya. Tapi Kalau rasio mau, akseptabilitasnya tinggi gitu ya, kira-kira partai-partai lain akan oke dengan ini? Ya kalau nggak ada akseptabilitas nggak mungkin mau menerima Mas. Ini masih dalam suasana duka politik sebenarnya, di mana kubu Amin secara umum sebenarnya belum menerima soal kekalahan mereka, masih mau mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Tapi Nasdem berbeda dengan PKS dan PKB, menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Saya kira itulah yang sepertinya sedang direspon besar ya oleh Pak Prabowo, sehingga berkunjung ke Nasdem, bertemu dan bicara belak-belakan, mengajak kerjasama. Itu nggak gampang bagi pemenang. Mestinya pemenang ini duduk manis menunggu yang lain datang dan minta arahan. Mestinya begitu. Kita coba konfirmasi kalau begitu ke Pak Habibur Rahman kalau gitu. Pak Habib, gimana juga nih menanggapi hal ini? Kira-kira seperti apa akseptabilitas Nasdem di koalisi? Ya, saya pikir rekan-rekan di koalisi itu satu frekuensi ya. Semua dengan apa yang disampaikan, apa yang diimplementasikan Pak Prabowo soal politik merangkul. Kita mendengar pernyataan dari rekan-rekan Partai Golkar, dari PAN, nggak ada masalah ya apabila memang setelah pemilu ada lagi sahabat-sahabat kita dari partai lain yang sebelumnya belum bergabung kemudian bergabung. Negara kita adalah negara besar ya. Kita bukan bicara soal sekedar bagi-bagi kekuasaan, sekedar bagi-bagi kursi, sekedar bagi-bagi menteri, tapi berbagi tanggung jawab, berbagi tugas-tugas besar. Dan banyak sekali pos-pos penugasan-penugasan yang penting ya, yang memang bisa secara adil didistribusikan kepada rekan-rekan, baik yang selama ini sudah bersama-sama Partai Gerindra, ataupun nanti yang mungkin baru bergabung setelah pencoblosan ini. Pak Prabowo juga tadi kan sempat bilang ya, pertandingan katanya sudah selesai, begitu saatnya bersatu. Apakah ini juga menjadi sinyalemen bahwa koalisi Indonesia Maju sebetulnya diam-diam udah siap nih menerima Nasdem masuk ke arena pemerintahan? Sejak awal ya, belum. Kalau teman-teman ikut cermati pernyataan Pak Prabowo pada setiap event debat, lalu kemudian pada kampanye akbar yang di Gelora Bung Karno, kan memang kita mengedepankan politik merangkul. Kita menginginkan ya bagaimana setelah pemilu kita kembali bersatu, dan wujud konkret paling bersatu adalah mengakomodir rekan-rekan tersebut di pemerintahan. Kalau dari Mas Adi gimana nih? Kira-kira ketika Nasdem bergabung akankah ada gejolak? Nggak ada gejolak Mas. Kalau Pak Prabowo menghendaki Nasdem menjadi bagian di dalamnya, ya saya kira tidak ada protes apapun. Jadi partai-partai pengusung itu ya tentu sifatnya menerima dan mengajak kerjasama. Karena the one and only yang bisa memutuskan apakah Prabowo itu akan merangkul pihak yang kalah, itu kan sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo Subianto. Tentu pastinya dikomunikasikan secara baik-baik dengan partai-partai pengusung di dalamnya. Karena apapun partai yang kalah pemilu menjadi bagian di dalam, ini kan harus mencocokkan dengan para supporter dan para pendukung yang lain, terutama partai-partai pengusung di dalamnya. Yang penting jangan sampai mengganggu ritme dan harmonisasi yang sudah ada, terutama salah satunya mungkin soal konsesi menteri ya kan, itu yang sebenarnya yang saya sebut soal teknis. Tapi bagi saya kalau kita mengacu pada undang-undang kita, veto playernya yang bisa memutuskan siapa yang bisa bergabung atau tidak adalah presiden terpilih Mas. Kalau sudah Pak Prabowo memberikan fatsun politik, siapapun boleh bergabung, Nasdem boleh bergabung, partai yang lain boleh bergabung ya. Dengan kata lain itu menjadi hak prerogatif presiden terpilih begitu Mas Adi?
Persis, urusan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif yang lain, tentu Oke. dengan konsultasi dengan partai-partai pengusung. Itulah kemudian pentingnya kita membaca bahwa apakah Nasdem akan bergabung atau tidak. Ya sangat tergantung Nasdem. Bagi saya sudah ada hilal politik bahwa Nasdem itu tertarik. Itu Ketika tergantung mengatakan Nasdem, Mas bahwa Adi. Tapi gimana dengan Amin nih, PKS dan PKB gitu yang lainnya? Satu hari setelah tim hukum Amin ini kan sempat mendaftar ke MK. Ternyata Nasdem justru bertemu dengan Prabowo gitu. Tidak kan Nasdem ini akan kemudian dicap sebagai partai yang kemudian apa dikatakan meninggalkan perahu koalisi gitu ya di saat udah ada sinyal tenggelam gitu. itulah yang saya sebutkan di awal. Ada sesuatu yang paradoks. Satu sisi kubu Amin ini kan tetap melayangkan gugatan hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, dan pada saat yang bersama Nasdem merupakan partai politik yang berbeda dari PKB dan PKS yang kemudian hari ini bertemu dan menerima hasil pemilu dan memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo. Jawaban 50-50 itu sebenarnya adalah jawaban kompromi. Satu sisi ingin menjaga perasaan politik kubu Amin yang saat ini sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi pada saat yang bersamaan Nasdem ini tidak bisa menyembunyikan hati dan perasaannya, juga tertarik untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Tapi apakah akan bergabung nanti ataupun kapan itu persoalan teknis yang saya sebutkan, Mas. Oke. Tapi yang jelas bagi saya bergabungnya ini tidak mungkin dalam waktu dekat. Minimal nunggu sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ketika semua terkait dengan jalan keadilan untuk mencari tentang untuk mengungkap dugaan-dugaan kecurangan itu bisa dituntaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Praktis setelah putusan MK saya kira Nasdem akan jelas menentukan sikap politiknya seperti apa. Oke, kita lihat nanti begitu langkah politik Nasdem seperti apa. Tapi kayaknya di luar sana juga banyak yang menilai bahwa suara Nasdem dengan suara Anies Baswedan sekarang sudah patah juga katanya. Karena kan Anies Baswedan sempat menyampaikan bahwa yang kalah pemilu sebaiknya ada di luar pemerintahan. Kemudian juga ingin Nasdem tetap konsisten berada di oposisi begitu. Tapi ternyata Nasdem tadi membuka peluang dengan mengatakan 50-50 katanya. Betul, Mas. Anies itu tidak mewakili siapapun dalam konteks setelah Pilpres usai. Keputusan-keputusan partai politik pengusungnya nggak bisa diintervensi oleh Anies. Anies tidak bisa mengintervensi Nasdem, Anies tidak bisa mengintervensi PKS, Anies pun tidak bisa mengintervensi keputusan politik PKB. Anies itu bukan kader partai dan bukan ketua umum partai yang bisa mengatur dan bisa mengonsolidasikan partai-partai pengusungnya. Jadi mau Nasdem mau lanjut di luar kekuasaan atau bergabung dengan Pak Prabowo itu urusan Nasdem, bukan lagi urusan Anies. Ini yang saya sebutkan pasca Pilpres, terutama ketika Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu, mengucapkan selamat kepada Prabowo, itu sebagai salah satu bentuk penegasan Nasdem sudah punya sikap yang berbeda kok dengan Anies. Anies masih mencari keadilan, belum memberikan pidato soal ucapan selamat terkait dengan kemenangan nomor 2 gitu ya, dan masih bersikap kritis. Bagi Nasdem, bagi saya melihatnya dari jauh ini game over. Pilpres itu sudah wassalam, pemenangnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tak ada lagi yang kemudian dipeributkan yang cukup panjang. Saya kira di situ konteksnya. Oke, Mas Adi terima kasih. Terakhir saya mau ke Pak Habib Rohman. Pak Habib, setelah Nasdem, kira-kira siapa lagi partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang kemudian akan ditemui oleh Pak Prabowo? Ya, kita melakukan komunikasi dengan semua partai politik yang ada ya, baik PKS, PDI Perjuangan, P3, apalagi yang saat ini belum bersama kami di koalisi. Apakah nanti akhirnya bisa terdapat kesepakatan bergabung bersama dan satu barisan di pemerintahan atau ada di luar pemerintahan tapi dengan semangat sama yaitu mengabdi untuk bangsa dan negara, kita lihat nanti. Baik, Pak Habibur Rahman terima kasih atas kesediaan Anda bergabung bersama kami. Juga ada Mas Adi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Nanti kita bincang-bincang santai lagi di lain kesempatan. Selamat sore Bapak-Bapak. Pemirsa, informasi menarik seputar pemilu lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu.